Which country's fans are the most rabid about speed? Indonesia. Indonesia! Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Bikin gempar ASEAN, YouTuber eShowSpeed minta laga ASEAN All Stars digelar di Indonesia. Indonesia disebut banyak makanan enak, tempat wisata, dan penduduknya yang ramah-ramah. Bikin ngakak, pelatih Vietnam ngeyel ingin pinjam oleh Romeni dan Rafael Struijk. Erick Thohir malah rekomendasikan Hoki Caraka dan Arhan Kakak di ASEAN All Stars. Takjub, Ramadan Sananta bikin gol salto ala Cristiano Ronaldo saat bela Persis Solo. Patrick Kluivert langsung kepincut jadikan pemain satu ini sebagai pemegang posisi ujung tombak. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Bikin gempar ASEAN, YouTuber eShowSpeed minta laga ASEAN All Stars digelar di Indonesia. Indonesia disebut banyak makanan enak, tempat wisata, dan penduduknya yang ramah-ramah. Belakangan ini, jagat sepak bola Asia Tenggara diramaikan oleh kabar bahwa Manchester United akan menggelar tur pramusim ke kawasan Asia dengan dua negara yang akan dikunjungi, Hong Kong dan Malaysia. Pertandingan di Malaysia nantinya akan digelar pada 28 Mei 2025 di Stadion Bukit Jalil, Malaysia. Kehadiran klub sebesar Manchester United tentu menjadi sorotan besar bagi para penggemar, namun rencana kunjungan ke Malaysia justru memicu kontroversi di kalangan publik ASEAN. Sejumlah pihak dari negara tetangga menyuarakan keberatan mereka. Mereka menilai Malaysia belum sepenuhnya siap menjadi tuan rumah bagi klub elit Eropa tersebut. Salah satu keluhan utama adalah kondisi stadion yang dinilai kurang mendukung. Beberapa stadion jarang digunakan dalam pertandingan besar dan disebut belum memenuhi standar untuk menggelar laga kelas dunia. Selain itu, kritikan juga datang dari sisi pariwisata dan kuliner. Bagi sebagian wisatawan, Malaysia dianggap kurang menawarkan pengalaman kuliner yang menggoda selera bagi turis mancanegara. Tak sedikit pula yang menyebut bahwa destinasi wisata di sana, terutama objek alam seperti pantai, kurang menarik jika dibandingkan dengan negara tetangga di kawasan yang sama. Situasi ini memicu perdebatan luas. Sebagian masyarakat Malaysia merasa hal tersebut benar adanya, fasilitas di negara mereka memang belum mendukung untuk kegiatan ini. Di tengah ramainya pro dan kontra terkait tur pramusim Manchester United di kawasan Asia Tenggara, muncul dukungan menarik dari sosok populer dunia maya, eShowSpeed. YouTuber yang dikenal lewat kontennya yang heboh dan penuh semangat ini justru menyarankan agar laga ASEAN All Stars digelar di Indonesia saja. Dalam siaran langsungnya, Speed tampak antusias membahas potensi Indonesia sebagai tuan rumah yang lebih layak dan berkesan. Menurutnya, Indonesia memiliki sejumlah keunggulan yang membuatnya cocok untuk menggelar laga besar seperti ASEAN All Stars. Ia memuji infrastruktur sepak bola yang terus berkembang, terutama stadion-stadion megah yang sering digunakan untuk ajang internasional. Selain itu, Speed juga menyoroti kekayaan kuliner Indonesia yang dianggap mampu memanjakan lidah siapapun yang datang berkunjung. Tak hanya itu, ia merasa Indonesia memiliki daya tarik wisata yang luar biasa. Dari pantai tropis yang memikat hingga budaya lokal yang unik, semuanya menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan mancanegara. Yang paling membuat Speed terkesan adalah keramahan penduduk Indonesia yang menurutnya membuat setiap pengunjung merasa diterima. Di akhir live streamnya, Speed sempat berteriak, "Gelarin aja di Indonesia bro. Stadion keren, makanannya gila enak, orangnya ramah semua," katanya bersemangat. Sebelumnya,
iShow Speed pernah berkunjung langsung ke Indonesia dan mendapat sambutan luar biasa dari para konten kreator lokal. Selama berada di tanah air, ia tidak hanya menikmati atmosfer ramah yang ditawarkan masyarakat, tetapi juga sempat menjelajahi beberapa destinasi wisata favorit. Bali dan Malioboro menjadi dua tempat yang ia singgahi, meninggalkan kesan mendalam dalam pengalaman perjalanannya. Di Bali, Speed menikmati keindahan alam serta budaya khas yang unik, sementara suasana ramai dan khas Malioboro memberikan warna tersendiri dalam kunjungannya. Dengan pengalaman tersebut, tak heran jika Speed merasa Indonesia sangat layak dijadikan tuan rumah untuk laga ASEAN All Stars. Ia sudah merasakan sendiri bagaimana fasilitas, kuliner, dan keramah tamahan Indonesia mampu memberikan kenyamanan bagi para tamu asing. Dibandingkan negara lain, terutama Malaysia yang sempat menuai kritik karena dianggap kurang siap dari segi infrastruktur dan atraksi wisata, Indonesia jelas memiliki nilai lebih. Dukungan Speed bukan sekadar opini sembarangan, tapi berdasarkan pengalaman nyata. Maka, memilih Indonesia sebagai lokasi pertandingan besar antar bintang Asia Tenggara bukan hanya masuk akal, tetapi juga menjadi langkah cerdas untuk memberikan kesan terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Lalu setujukah kamu jika laga ASEAN All Stars digelar di Indonesia saja? Karena iShow Speed saja yang pernah ke Malaysia dan Indonesia lebih pilih Indonesia. Jika kalian setuju pilih digelar di Indonesia silakan like video ini dan jangan lupa tulis setuju di kolom komentar ya guys. Bikin ngakak, pelatih Vietnam ngeyel ingin pinjam Ole Romeni dan Rafael Struijk. Erick Thohir malah rekomendasikan Hoki Caraka dan Arhan Kakak di ASEAN All Stars. Dalam waktu dekat, tepatnya sekitar 1 bulan lagi, pertandingan bertajuk ASEAN All Stars akan digelar, mempertemukan para pemain terbaik dari kawasan Asia Tenggara melawan klub besar, Manchester United. Pertandingan ini nantinya bakal dilaksanakan pada 28 Mei 2025 di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia. Persiapan pun tengah dimatangkan oleh pelatih tim, Kim Sang-sik. Namun, di tengah persiapan tersebut, pelatih asal Korea Selatan itu mengungkapkan kekhawatirannya terkait sektor lini depan. Ia menilai timnya masih kekurangan sosok striker murni yang bisa menjadi andalan dalam laga prestisius tersebut. Sebagai solusi, Kim sempat mengajukan permintaan kepada PSSI untuk meminjam 2 penyerang potensial milik Indonesia, yakni Rafael Struijk dan Ole Romeni. Kedua nama tersebut memang tengah naik daun dan dinilai mampu memberi warna berbeda dalam skema permainan ASEAN All Stars. Sayangnya, permintaan itu tidak mendapat lampu hijau dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Erick punya pertimbangan kuat di balik keputusannya. Ia khawatir jika Struijk maupun Romeni ikut dalam pertandingan yang sifatnya hanya hiburan, mereka bisa mengalami cedera. Hal itu tentu akan sangat merugikan, apalagi keduanya direncanakan menjadi bagian penting saat Indonesia menghadapi 2 lawan berat di kualifikasi Piala Dunia, yakni Cina dan Jepang. Bagi PSSI, menjaga kondisi pemain inti lebih penting daripada mengejar gengsi di laga persahabatan. Pada sore hari tanggal 22 April, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akhirnya memberikan tanggapannya di hadapan para jurnalis mengenai situasi terbaru jelang laga ASEAN All Stars. Ia menyoroti upaya keras pelatih Vietnam atau Kim Sang-sik yang masih bersikeras mencari sosok striker tambahan untuk memperkuat skuad mereka. Meski sebelumnya permintaan untuk meminjam pemain kunci seperti Rafael Struijk dan Ole Romeni sudah ditolak, tampaknya pihak ASEAN All Star belum mau menyerah begitu saja. Alih-alih mengabulkan permintaan yang sama, Erick justru memberi respons yang tak terduga. Ia menyarankan agar tim ASEAN All Stars mempertimbangkan striker muda potensial milik Indonesia, yakni Hoki Caraka dan Arhan Kakak. Kedua nama tersebut memang cukup potensial permainannya, mereka tak hanya punya semangat dan talenta besar, tapi juga sudah cukup teruji dalam berbagai kompetisi internasional kelompok umur. Keduanya dianggap sebagai striker masa depan sepak bola Indonesia, yang kini mulai menunjukkan kematangan dalam permainan mereka. Netizen Indonesia sendiri cukup setuju jika Erick Thohir meminjamkan 2 pemain tersebut, di sisi lain karena pemain naturalisasi terlalu berisiko jika dipinjamkan, ajang ini juga agar bisa memberi Hoki Caraka dan Arhan Kakak pengalaman yang lebih banyak di ajang internasional. Dalam wawancara tersebut, Erick pun dengan santai berkata,
kalau cari striker, ya ambil Hoki atau Kakak saja, jangan yang senior dulu. Ujarnya dalam wawancara. Namun, pada kenyataannya, apa yang diucapkan Erick Thohir saat melemparkan nama Hoki Caraka dan Arhan Kakak tidak bisa dianggap sepenuhnya serius. Di balik pernyataannya yang terdengar santai, tersimpan sindiran tajam terhadap sikap pelatih Vietnam yang dinilai kurang menghormati proses dan kerja keras Indonesia dalam membangun skuad timnas. Permintaan mereka untuk meminjam pemain naturalisasi seperti Rafael Struijk dan Ole Romeni dinilai terlalu lancang, apalagi tanpa ada timbal balik yang jelas atau keuntungan apapun bagi Indonesia. Jika hanya pengalaman bermain, para pemain naturalisasi itu sudah hatam dengan persaingan di level Eropa. Hal tersebut rupanya membuat Erick cukup geram. Ia merasa Kim Sang SIK bertindak seolah bisa dengan mudah meminjam pemain andalan Garuda hanya demi kepentingan mereka sendiri, tanpa menghitung risiko cedera atau beban yang harus ditanggung timnas Indonesia di laga penting selanjutnya. Tidak mungkin Erick dengan mudah meminjamkan pemain timnas untuk ke ajang tersebut, terutama pemain naturalisasi, karena bulan depan skuad Garuda akan turun ke kompetisi yang lebih berat lagi, yakni kualifikasi Piala Dunia 2026 sedangkan, Hoki dan Arhan memang masih dalam tahap perkembangan dan belum stabil dari segi performa. Maka, pernyataan Erick bisa dibaca sebagai jawaban sarkastik terhadap sikap pelatih Vietnam tersebut yang main pinjam seenaknya saja. Lantas menurut kalian, apakah Hoki Caraka dan Arhan Kakak layak ikut ajang ASEAN All Stars? Dan setujukah kamu Indonesia jangan menurunkan pemain naturalisasi ke ASEAN All Stars? Jika kalian setuju silakan like video ini dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya ya guys. Takjub, Ramadan Sananta bikin gol salto ala Cristiano Ronaldo saat bela Persis Solo. Patrick Kluivert langsung kepincut jadikan pemain satu ini sebagai pemegang posisi ujung tombak. Persis Solo sukses mengamankan 3 poin penting setelah menundukkan Persebaya Surabaya dengan skor 2-1 dalam lanjutan Liga 1 musim ini. Kemenangan ini diraih lewat perjuangan dramatis di Stadion Manahan, 2 Februari, di mana Ramadan Sananta menjadi pahlawan dengan golnya di menit-menit akhir pertandingan. Sejak peluit pertama berbunyi, Laskar Sambernyawa tampil agresif dan langsung menekan pertahanan Persebaya. Musa Sidibe hampir membuka keunggulan bagi Persis melalui tembakan kerasnya, tetapi kiper Hernando Ari masih sigap menghalau bola. Tak lama berselang, giliran Lautaro Bellegia yang mencoba peruntungannya, namun Hernando kembali tampil gemilang dengan melakukan penyelamatan penting. Meskipun Persis tampil lebih dominan dalam penguasaan bola, mereka kesulitan menembus pertahanan rapat Persebaya. Hingga babak pertama usai, kedua tim masih belum mampu mencetak gol dan skor tetap 0-0 saat turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya mencoba bangkit dengan meningkatkan intensitas serangan. Francisco Rivera hampir membawa bajul ijo unggul lewat tendangan volinya, tetapi Muhammad Riyandi berhasil mengamankan bola dengan baik. Namun, momentum Persebaya harus terhenti ketika mereka kehilangan Gilson Costa, yang diganjar kartu merah akibat pelanggaran keras terhadap Sidibe. Bermain dengan 10 pemain, Persebaya harus bertahan lebih dalam menghadapi tekanan dari Persis. Keunggulan jumlah pemain akhirnya dimanfaatkan dengan baik oleh Persis. Pada menit ke-58, John Clay melepaskan tendangan bebas yang sempat diblok oleh Rizwan Lauhin, tetapi bola justru mengarah ke Musa Sidibe yang berdiri bebas di depan gawang. Tanpa kesulitan, Sidibe menceploskan bola ke dalam gawang dan membawa Persis unggul 1-0. Namun, Persebaya tidak menyerah begitu saja. Mereka mendapatkan hadiah penalti setelah Malik Rizaldi dijatuhkan oleh Riyandi di dalam kotak terlarang. Francisco Rivera yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya dengan baik, mengelabui Riyandi dan mengubah skor menjadi 1-1 di menit ke-74. Persis yang tidak ingin kehilangan poin terus menggempur pertahanan Persebaya di menit-menit akhir. Sementara itu, Persebaya hampir mencuri gol lewat peluang Malik Rizaldi, tetapi Riyandi kembali menunjukkan refleks luar biasa untuk menggagalkan peluang tersebut. Saat laga tampak akan berakhir imbang, Ramadan Sananta muncul sebagai penyelamat Persis. Pada menit injury time, ia melepaskan tendangan melengkung yang mengarah ke pojok gawang Persebaya, membuat Hernando Ari tak berdaya. Gol spektakuler ini memastikan kemenangan 2-1 bagi Persis Solo.
Hasil ini membawa Persis Solo mengoleksi 17 poin, meski mereka masih berada di peringkat ke-16 klasemen sementara. Sementara itu, Persebaya yang sebelumnya berada di posisi ketiga harus tertahan dengan 38 poin, kehilangan kesempatan untuk semakin mendekati puncak klasemen. Tak disangka, Jairo Riedewald ternyata pernah bertanding di Indonesia. Dia mengaku menyukai sepak bola Indonesia yang terus mengalami peningkatan pesat dari tahun ke tahun. Jairo Riedewald kini menjadi sorotan utama dalam upaya naturalisasi pemain untuk memperkuat timnas Indonesia. Tak banyak yang tahu, meskipun ia kini bermain di Royal Antwerp, Riedewald ternyata memiliki jejak sejarah di Indonesia lebih dari 1 dekade yang lalu. Bahkan, sang pemain pernah menginjakkan kaki di tanah air pada 2014 ketika dirinya masih memperkuat Ajax Amsterdam. Saat itu, klub Belanda tersebut melakukan tur ke Indonesia, dan Riedewald termasuk salah satu pemain yang dibawa dalam rangkaian pertandingan persahabatan. Ajax melawan 2 tim besar Indonesia, Persija Jakarta dan Persib Bandung dalam tur tersebut. Bagi Riedewald, perjalanan ke Indonesia menjadi kenangan tersendiri. Pada 11 Mei 2014, ia dipercaya tampil sejak awal dalam laga melawan Persija di Stadion Gelora Bung Karno. Pada laga tersebut, Ajax sukses mengalahkan tim ibu kota dengan skor 3-0, meskipun Riedewald hanya bermain hingga menit ke-68 sebelum digantikan. 3 hari setelahnya, dalam pertandingan melawan Persib Bandung di Stadion Sijalak Harupat, Riedewald tak turun sebagai starter. Pemain berusia 17 tahun itu baru tampil di babak kedua, dalam laga yang berakhir imbang 1-1. Meski jarang mendapat kesempatan penuh, pengalaman tersebut tentu meninggalkan kesan mendalam bagi Riedewald, yang kala itu masih sangat muda. Kini, setelah 11 tahun berlalu, Riedewald berpeluang besar membela timnas Indonesia. Ia memiliki darah Indonesia dari sang ibu, yang menjadikannya kandidat naturalisasi yang menarik. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sudah mengonfirmasi bahwa Riedewald adalah pemain yang diinginkan untuk bergabung dengan skuad Garuda. Proses naturalisasinya pun tengah berjalan dan hanya menunggu waktu sebelum akhirnya ia resmi menjadi warga negara Indonesia. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Riedewald bisa segera tampil memperkuat timnas Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia akan menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret 2025, dan Riedewald bisa menjadi tambahan kekuatan yang sangat berharga untuk lini tengah dan pertahanan timnas. Pengalamannya di liga-liga Eropa, termasuk saat bermain di Crystal Palace dan Ajax, tentu bisa memberikan kontribusi besar dalam upaya Indonesia meraih tiket ke putaran final Piala Dunia. Bukan kaleng-kaleng, Ciro Alves buktikan dirinya masih layak jadi striker utama di Persib Bandung. Tak sedikit netizen yang minta Ciro untuk gabung timnas Indonesia agar makin subur gol. Ciro Alves terus membuktikan bahwa dirinya masih menjadi salah satu pemain kunci di skuad Persib Bandung. Penyerang asal Brasil ini kembali menunjukkan performa impresifnya di Liga 1 musim ini, baik dalam urusan mencetak gol maupun memberikan assist bagi rekan-rekannya. Salah satu pencapaian terbarunya adalah penghargaan Goal of the Month edisi Desember. Gol indah tersebut ia ciptakan dalam laga melawan Malut United, di mana ia sukses memanfaatkan situasi kemelut di depan gawang dengan sebuah tendangan salto yang spektakuler. Aksi itu tak hanya memastikan kemenangan bagi Persib, tetapi juga menjadi bukti ketajaman dan kreativitasnya sebagai seorang penyerang. Menariknya, dalam selebrasi setelah gol tersebut, Ciro memilih untuk melakukan gaya khas yang sangat familiar bagi masyarakat Jawa Barat. Ia menirukan Sadbor, seorang content creator asal Sukabumi yang sempat viral. Aksi unik ini semakin mempererat hubungan Ciro dengan Bobotoh, yang selama ini selalu memberikan dukungan penuh kepadanya. Ia sendiri mengakui bahwa kecintaan Bobotoh terhadap Persib menjadi salah satu motivasi terbesarnya untuk terus memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Kepercayaan yang diberikan pelatih dan rekan setimnya pun dibayar tuntas oleh Ciro. Dalam laga terakhir melawan PSM Makassar, ia kembali menunjukkan kelasnya sebagai penyerang berpengalaman. Gol tunggal yang ia cetak di laga tersebut memastikan kemenangan Persib dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai pemain yang bisa diandalkan di momen-momen krusial. Meski telah memasuki usia 35 tahun, Ciro membuktikan bahwa umur bukanlah penghalang untuk tetap tampil di level tertinggi.
Sejauh ini, ia telah mengoleksi 9 assist dan 6 gol, menjadikannya salah satu pemain dengan kontribusi terbesar di Liga 1 musim ini. Kemampuannya dalam mengatur serangan dan memberikan umpan matang bagi rekan setimnya membuatnya masuk dalam jajaran top assist di kompetisi ini. Sejak bergabung dengan Persib dari Persikabo, Ciro sudah tampil dalam 97 pertandingan dengan catatan 35 gol dan 29 assist. Statistik tersebut menunjukkan betapa besarnya peran Ciro bagi Maung Bandung dalam beberapa musim terakhir. Kini, ia bertekad untuk terus memberikan yang terbaik agar Persib bisa mempertahankan gelar juara dan meraih back-to-back championship musim ini. Dengan semangat kerja keras dan dedikasi yang tinggi, Ciro Alves tetap menjadi solusi ketika Persib membutuhkan gol dan kemenangan. Tak perlu khawatir, Timnas Indonesia masih punya Diego Michels, bek naturalisasi yang cukup tangguh untuk amankan lini belakang. Bek bapuk macam Jordi Amat harusnya. Diego Michels adalah salah satu pesepak bola profesional yang namanya cukup dikenal di Indonesia. Lahir di Belanda, ia memulai karirnya di dunia sepak bola bersama Go Ahead Eagles, klub yang berkompetisi di Eerste Divisie, atau kasta kedua Liga Belanda. Sebagai seorang bek, ia menunjukkan potensi yang menjanjikan meski tidak terlalu menonjol di kancah sepak bola Eropa. Namun, perjalanannya tidak berhenti di sana. Pada tahun 2011, Diego membuat keputusan besar dengan pindah ke Indonesia, negara yang memiliki hubungan dengan darah keturunannya. Setibanya di Indonesia, ia bergabung dengan Pelita Jaya, klub yang saat itu berlaga di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Tak hanya berkarir di Indonesia, ia juga mengambil langkah berani dengan menaturalisasi diri menjadi warga negara Indonesia, yang akhirnya membawanya ke level sepak bola nasional. Karirnya di Indonesia terus berkembang. Setelah meninggalkan Pelita Jaya, ia sempat memperkuat Arema Indonesia pada 2012. Meski hanya satu musim, ia menjadi bagian penting dari lini pertahanan klub tersebut. Pada tahun 2013, Diego melanjutkan karirnya bersama Persija Jakarta, salah satu klub terbesar dan paling populer di tanah air. Bermain di Persija memberikan eksposur yang lebih besar baginya, serta mengukuhkan reputasinya sebagai bek tangguh di kompetisi domestik. 2 tahun berselang, ia memutuskan pindah ke Mitra Kukar, klub yang saat itu bersaing di Liga Super Indonesia. Bersama Mitra Kukar, Diego tetap menjadi pilar utama di sektor pertahanan. Namun, puncak karirnya datang setelah bergabung dengan Borneo FC pada 2015. Di klub ini, ia berkembang pesat hingga dipercaya menjadi kapten tim. Selama bertahun-tahun, ia menjadi salah satu bek paling konsisten di Liga 1 dan membawa Borneo FC bersaing di papan atas klasemen. Tak hanya sukses di level klub, Diego juga mendapat kesempatan membela timnas Indonesia. Ia pertama kali dipanggil ke timnas U23 untuk ajang SEA Games 2011, di mana ia berperan penting dalam membantu tim meraih medali perak. Setelah itu, ia pun mendapat panggilan ke timnas senior Indonesia, bermain dalam laga kualifikasi dan pertandingan persahabatan internasional. Meskipun tidak bertahan lama di timnas, kontribusinya tetap dikenang oleh pecinta sepak bola tanah air. Selain perjalanan karirnya, kehidupan pribadi Diego juga menarik perhatian. Ia memiliki darah campuran, dengan ayah berdarah Belanda dan ibu keturunan Indonesia. Pada 2018, ia mengambil keputusan besar dalam hidupnya dengan memeluk agama Islam dan menambahkan nama Muhammad di depan namanya. Ia kemudian menikahi Dhea Ananda dan kini telah dikaruniai seorang anak. Diego Michels telah melalui perjalanan panjang di sepak bola Indonesia. Dengan dedikasinya yang tinggi dan pengalamannya yang luas, ia tetap menjadi salah satu pemain yang dihormati di dunia sepak bola tanah air. Sudah tidak dimainkan lagi. Mantap, timnas U20 sudah beradaptasi dengan cepat saat baru datang di Cina. Terbukti ketahanan fisik timnas Indonesia sudah tak diragukan lagi untuk bertanding di laga penting. Setelah menempuh perjalanan udara selama 5 jam dan 40 menit, timnas U20 Indonesia akhirnya tiba di Shenzhen, China, pada 9 Februari. Kehadiran mereka di negeri tirai bambu menandai langkah awal dalam perjuangan di Piala Asia U20 2025, sebuah turnamen bergengsi yang juga menjadi pintu gerbang menuju Piala Dunia U20 2025 di Chili.
Begitu mendarat, Garuda Nusantara langsung beradaptasi dengan cuaca yang berbeda dari Indonesia. Udara di Shenzhen lebih sejuk dibandingkan di tanah air, sehingga tim pelatih segera mengatur program pemulihan agar para pemain tetap dalam kondisi prima dan siap tempur. Indra Syafri, selaku pelatih kepala, memastikan bahwa seluruh pemain tidak mengalami kendala selama perjalanan, dan kini mereka fokus untuk menampilkan performa terbaik di laga pertama. Turnamen ini akan berlangsung mulai Rabu 12 Februari hingga 1 Maret 2025, dan Indonesia tergabung dalam grup C bersama 3 tim kuat, Uzbekistan, Iran, dan Yaman. 3 laga penyisihan grup yang akan dijalani Garuda Nusantara semuanya digelar di Shenzhen Youth Football Training Center, dengan kick-off pukul 6:30 malam. Pertandingan perdana akan mempertemukan Indonesia melawan Iran pada 13 Februari. Laga ini sangat krusial karena kemenangan akan memberikan modal penting untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Setelah itu, pada 16 Februari, mereka harus menghadapi ujian berat dengan berjumpa Uzbekistan, tim juara bertahan yang dikenal memiliki skuad tangguh. Terakhir, Indonesia akan menutup fase grup dengan duel melawan Yaman pada Rabu 19 Februari. Di tengah persiapan intensif, gelandang muda Doni Tri Pamungkas menyatakan bahwa seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi tantangan. Mereka telah berlatih keras dan memiliki tekad besar untuk membawa Indonesia melangkah jauh di turnamen ini. Misi utama timnas U20 di ajang ini sangat jelas, menembus babak semifinal. Jika target ini tercapai, maka tiket ke Piala Dunia U20 2025 di Chili akan berada dalam genggaman. Indra Syafri dan timnya sadar bahwa perjalanan tidak akan mudah, tetapi dengan persiapan matang dan semangat juang tinggi, mereka optimistis bisa membuat sejarah. Yes, timnas Indonesia sudah kumpulkan amunisi jelang kualifikasi Piala Dunia. Timnas Cina terpantau ketakutan dengan kekuatan skuad merah putih yang dimiliki saat ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia 2026 akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Turnamen ini juga akan mengalami perubahan besar dengan bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 tim, memberikan kesempatan lebih luas bagi negara-negara dari berbagai belahan dunia untuk ambil bagian. Langkah FIFA memperluas jumlah peserta ini dinilai sebagai strategi untuk semakin memperluas daya tarik sepak bola sekaligus meningkatkan keuntungan. Beberapa pihak bahkan berspekulasi bahwa salah satu alasan utama di balik keputusan ini adalah agar negara-negara berpenduduk besar seperti Cina bisa lebih mudah mendapatkan tiket ke putaran final. Sayangnya, kondisi timnas Cina saat ini sedang mengalami penurunan drastis. Ranking FIFA mereka anjlok ke posisi 90 dunia, sekaligus menjadi yang terburuk dalam sejarah. Di level Asia, mereka hanya menempati peringkat ke-13. Berbagai upaya telah dilakukan, termasuk naturalisasi pemain asing, namun hasilnya belum sesuai harapan. Beberapa pemain naturalisasi seperti Goulart, Alan, dan Fernando kini sudah menua dan tidak lagi bisa menjadi andalan. Sebagai respons, otoritas sepak bola Cina kembali menaturalisasi 2 pemain baru, yakni Oscar Junior dan Serginho, yang diharapkan bisa memperkuat tim dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Di babak ketiga kualifikasi, Cina tergabung dalam grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Indonesia. Setelah melewati 6 pertandingan, persaingan di grup ini sangat ketat. Jepang masih kokoh di puncak dengan 16 poin, sementara 4 tim lainnya Cina, Indonesia, Arab Saudi, dan Bahrain sama-sama mengoleksi 6 poin, hanya terpaut 1 angka dari Australia yang memiliki 7 poin. Namun, Cina terpaksa harus berada di posisi juru kunci karena kalah selisih gol. 4 laga tersisa akan sangat menentukan nasib mereka. Jadwal pertandingan selanjutnya sudah menanti, di mana Cina harus bertandang ke markas Arab Saudi pada Maret mendatang. Arab Saudi sendiri sedang dalam performa buruk, hanya mampu meraih 1 kemenangan dalam 6 pertandingan. Bahkan, kekalahan 0-2 dari Indonesia di Jakarta menjadi salah satu alasan mereka mengganti pelatih Roberto Mancini dengan Hervé Renard. Secara historis, Cina memiliki rekor yang cukup berimbang saat menghadapi Arab Saudi dengan 6 kemenangan, 5 hasil imbang, dan 9 kekalahan dari 20 pertemuan.
Namun, kemenangan terakhir mereka terjadi 10 tahun lalu di Piala Asia 2015 saat menang tipis 0-1. Untuk menjaga peluang lolos, Cina harus tampil maksimal dalam 4 laga terakhir melawan Arab Saudi, Australia, Indonesia, dan Bahrain. Para penggemar berharap mereka bisa memanfaatkan kelemahan Arab Saudi, lalu mengamankan poin penuh melawan Indonesia dan Bahrain. Jika skenario itu berjalan sesuai harapan, kans Cina untuk melaju ke Piala Dunia 2026 bisa tetap terbuka. Mantap, Mees Hilgers pecahkan rekor di FC Twente jadi pemain dengan harga termahal di klub. Tak tanggung-tanggung, FC Twente bersedia bayar dengan harga fantastis untuk pemain satu ini. Mees Hilgers berpotensi menjadi pemain termahal yang pernah dijual FC Twente, namun situasinya saat ini bisa menghambat kemungkinan tersebut. Bek timnas Indonesia itu masih memiliki nilai pasar yang cukup tinggi, diperkirakan mencapai 9 juta euro atau sekitar 152 miliar. Namun, faktor kontraknya yang menyisakan 1 tahun lagi bisa mempersulit skenario transfer dengan nilai maksimal. Baru-baru ini, FC Twente melepas Anas Salah Eddine ke AS Roma dengan nilai 8,5 juta euro atau sekitar 144 miliar rupiah. Transfer tersebut menjadikannya bek paling mahal yang pernah dijual oleh klub berjuluk The Tukers. Jika Hilgers benar-benar hengkang dengan nilai lebih besar dari itu, maka ia bisa mencatatkan rekor baru dalam sejarah penjualan pemain belakang Twente. Meski begitu, situasi kontraknya menjadi tantangan tersendiri. Jika hingga musim panas 2025 Hilgers belum menandatangani perpanjangan kontrak, nilai pasarnya bisa menurun karena klub-klub peminat akan menunggu hingga kontraknya semakin dekat dengan habis. Dalam skenario terburuk, jika kontraknya dibiarkan berjalan hingga musim panas 2026 tanpa ada kepastian, ia bisa pergi secara gratis, yang tentu bukan skenario ideal bagi Twente. Meskipun demikian, Hilgers tetap menarik perhatian banyak klub berkat penampilannya yang konsisten di lini belakang. Gaya bermainnya yang solid, kemampuan membaca permainan, serta keunggulan dalam duel udara menjadikannya salah satu aset terbaik yang dimiliki Twente. Sejumlah klub diyakini masih memantau situasinya dan kemungkinan akan mencoba mendatangkannya pada jendela transfer mendatang. Untuk Twente, keputusan besar harus segera diambil. Jika mereka ingin mendapatkan keuntungan maksimal dari transfer Hilgers, mereka perlu mempertimbangkan dua opsi, menawarkan kontrak baru untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai jualnya, atau segera menjualnya pada musim panas 2025 sebelum nilainya turun drastis. Dengan pengalaman yang dimilikinya di Eredivisie dan potensinya untuk terus berkembang, Hilgers tetap menjadi salah satu pemain yang patut diantisipasi pergerakannya dalam bursa transfer mendatang. Bukan main, AFC beri perhatian khusus kepada Jens Raven. Mereka menilai Jens sebagai pemain yang profesional dan berbakat meskipun masih muda. Bahkan AFC menyamakan Jens Raven dengan salah satu legenda striker Jepang. Timnas U20 Indonesia akan berjuang di Piala Asia U20 2025, yang dijadwalkan berlangsung dari 6 hingga 23 Februari mendatang. Dalam turnamen ini, skuad Garuda Muda tergabung di grup C bersama 3 lawan tangguh, yaitu Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Kompetisi ini bukan hanya sekadar ajang pembuktian bagi tim, tetapi juga menjadi panggung bagi para pemain muda berbakat untuk menunjukkan kemampuan mereka di level tertinggi Asia. Konfederasi Sepak Bola Asia telah merilis daftar pemain yang patut diperhatikan sepanjang turnamen. Setiap tim memiliki satu wakil dalam daftar Player to Watch, yang berisi 16 nama pesepak bola muda dengan potensi besar. Dari kubu Indonesia, nama Jens Raven masuk sebagai pemain yang diprediksi akan menjadi sorotan. Striker muda yang kini bermain untuk FC Dordrecht di Belanda ini tampil impresif dalam babak kualifikasi sebelumnya. Ia menjadi salah satu pilar penting dalam skema permainan timnas U20. Pengalaman berkompetisi di Eropa membuatnya semakin percaya diri, dan ia diharapkan mampu memberikan kontribusi maksimal di lini depan Indonesia. Sejauh ini, Jens telah mencatatkan 9 penampilan bersama Dordrecht dan berhasil mencetak 3 gol. Sayangnya, sempat mengalami cedera saat mengikuti pemusatan latihan bersama Garuda Nusantara. Namun, kabar baiknya, ia kini telah pulih dan siap kembali memperkuat tim.
Selain Jens Raven, AFC juga menyoroti beberapa pemain potensial lainnya yang diprediksi bakal bersinar. Dari Jepang, ada nama Soma Kanda, sementara Korea Selatan menaruh harapan pada Shim Yeon Won. Di sisi lain, Thailand yang menjadi satu-satunya wakil ASEAN selain Indonesia, memiliki Chaelan Rian sebagai pemain andalan yang penampilannya patut dinantikan. Bagi Timnas U20 Indonesia, turnamen ini memiliki arti lebih dari sekadar kompetisi. Selain berusaha meraih hasil terbaik, mereka juga mengincar tiket ke Piala Dunia U20 2025. 4 tim yang berhasil mencapai babak semifinal akan otomatis lolos ke ajang bergengsi tersebut. Langkah awal Indonesia di Piala Asia U20 akan dimulai dengan pertandingan melawan Iran. Laga ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 13 Februari 2025, pukul 6:30 malam. Duel ini dipastikan akan menjadi ujian pertama bagi pasukan Garuda Muda dalam menghadapi persaingan ketat di grup mereka. Bukan kaleng-kaleng, Patrick Kluivert ternyata pernah kalahkan pelatih timnas Australia dulu. Kini timnas Australia makin ketar-ketir hadapi skuad merah putih di bawah asuhan Patrick. Tony Popovich, pelatih timnas Australia, mengenang momen ketika ia berhadapan dengan Patrick Kluivert saat keduanya masih aktif bermain di Premier League. Popovich, yang saat itu membela Crystal Palace sebagai bek sekaligus kapten tim, pernah 2 kali bertemu dengan Kluivert yang memperkuat Newcastle United pada musim 2004. Pertemuan pertama terjadi di Selhurst Park, markas Crystal Palace, pada 20 November 2004. Dalam laga tersebut, Newcastle berhasil meraih kemenangan 2-0 dan Kluivert menjadi salah satu pencetak gol. Golnya pun terbilang indah memanfaatkan umpan dari Craig Bellamy. Kluivert dengan cerdik melakukan backheel untuk menaklukkan kiper Palace, Gabor Kirali. Momen itu masih terekam jelas dalam ingatan Popovich, mengingat betapa briliannya sentuhan sang striker asal Belanda. Sementara itu, pertemuan kedua antara keduanya terjadi pada 30 April 2005, ketika Palace bertandang ke St. James Park. Kali ini, pertandingan berakhir tanpa gol. Kluivert sendiri baru masuk pada babak kedua, tepatnya di menit ke-69, menggantikan Shola Ameobi. Meski tak mencetak gol di laga tersebut, kehadirannya tetap memberi ancaman bagi lini pertahanan Palace. Popovich, yang kini berusia 51 tahun, masih mengingat betapa luar biasanya Kluivert sebagai seorang pemain. Ia menyebut mantan striker Barcelona itu memiliki kualitas teknik yang tinggi, kecerdasan dalam membaca permainan, serta insting mencetak gol yang tajam. Kendati demikian, sebagai pelatih, Kluivert dinilai belum memiliki banyak pengalaman di level tertinggi. Namun, Popovich tetap menghormati rekannya tersebut dan yakin Kluivert memiliki potensi besar dalam karir kepelatihannya. Kini, keduanya kembali dipertemukan, kali ini bukan sebagai pemain, melainkan sebagai juru taktik tim nasional masing-masing. Popovich akan memimpin Australia menghadapi Indonesia dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan digelar di Sydney pada 20 Maret 2025, menjadi tantangan besar bagi Kluivert yang baru saja ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia. Duel ini tak hanya mempertemukan dua mantan pemain Premier League, tetapi juga menjadi ajang pembuktian bagi Kluivert dalam meracik strategi untuk menghadapi tim sekuat Australia. Dengan sejarah yang pernah mereka bagi di lapangan hijau, pertemuan Popovich dan Kluivert kali ini akan menjadi salah satu momen menarik dalam perjalanan kedua tim di kualifikasi Piala Dunia. Tak tanggung-tanggung, Christian Gonzalez sampai berikan pelajaran kepada striker timnas Indonesia agar lebih mudah cetak gol. Gonzalez memang serius ingin lihat skuad Garuda di Piala Dunia. Christian Gonzalez, mantan striker andalan timnas Indonesia, memberikan pesan kepada para penyerang Garuda agar lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, salah satu hal yang masih menjadi kendala bagi lini serang Indonesia adalah kurangnya ketenangan saat berada di depan gawang. Performa para striker timnas Indonesia memang menjadi sorotan dalam beberapa pertandingan terakhir. Beberapa peluang emas kerap terbuang sia-sia, sehingga tim kesulitan mencetak gol. Bahkan, pelatih Shin Tae-yong sampai merasa perlu mendatangkan asisten pelatih baru, Yeom Ki-hun, untuk membantu mengasah ketajaman lini depan. Kehadiran pelatih asal Korea Selatan tersebut memang mulai memberikan dampak positif,
namun belum sepenuhnya mengatasi permasalahan efektivitas di lini serang. Salah satu momen yang cukup disorot adalah ketika Ragnar Oratmangoen mendapatkan peluang emas saat melawan Jepang. Dalam situasi 1 lawan 1 dengan kiper lawan, ia gagal menuntaskan peluang menjadi gol. Situasi seperti ini yang menurut Gonzalez perlu segera diperbaiki agar timnas Indonesia bisa lebih tajam dan klinis dalam penyelesaian akhir. Mantan penyerang naturalisasi yang akrab disapa El Loco ini pun menilai bahwa staf kepelatihan timnas Indonesia harus mengevaluasi aspek penyelesaian akhir secara lebih mendalam. Menurutnya, mencetak gol bukan hanya soal teknik, tetapi juga mental dan ketenangan dalam mengambil keputusan di momen-momen krusial. Sebagai pemain yang punya pengalaman panjang di sepak bola Indonesia, Gonzalez bahkan sempat menawarkan diri kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Ia menyatakan kesiapannya untuk membantu timnas Indonesia dalam hal melatih para penyerang jika memang tenaganya dibutuhkan. Pengalaman panjangnya sebagai seorang striker tajam bisa menjadi tambahan berharga bagi skuad Garuda dalam meningkatkan kualitas lini depan. Kedepannya, timnas Indonesia tentu perlu mencari solusi terbaik agar lini serang mereka bisa lebih efektif. Dengan makin ketatnya persaingan di level internasional, setiap peluang harus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jika tidak, kemenangan akan sulit diraih meski permainan sudah berjalan dengan baik. Kini, semua mata tertuju pada bagaimana tim kepelatihan Garuda akan mengatasi masalah ini agar bisa tampil lebih produktif di laga-laga berikutnya.